Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Kolose, pasal yang pertama ayat 9 bagian A. Firman Tuhan berkata, "Sejak itu, waktu kami mendengar, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu." Di sini kita menemukan ada satu berita yang didengar oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya tentang keadaan, tentang situasi dari saudara-saudara seiman lainnya. Dan dalam kondisi seperti itulah Paulus katakan, sejak saat itu dia tidak pernah berhenti-henti berdoa untuk saudara-saudara yang seiman dalam menghadapi pergumulan, masalah, dan segala keberadaannya. Di sini kita melihat bahwa doa syafaat yang dinaikkan adalah suatu doa yang sangat penting, karena di dalam doa syafaat itu kita tidak berdoa untuk kepentingan kita, tetapi di dalam doa syafaat itu kita berdoa untuk orang lain, untuk keadaan orang lain, supaya Bapa di surga menolong mereka, memelihara mereka, menguatkan mereka agar mereka dapat bertahan ataupun dapat melewati setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Sebab itu sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk saling mendoakan, dalam hal ini doa syafaat, supaya saudara-saudara kita lainnya juga kuat. Dan jika kemungkinan satu saat kita juga yang harus mengalami hal-hal yang tidak nyaman itu, ketahuilah ada saudara-saudara kita yang lain mendoakan juga kita. Karena apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Jika kita menabur doa untuk orang lain supaya mereka kuat, supaya mereka diberkati, supaya mereka dapat bertahan, maka saya percaya kita juga akan menuai di saat-saat kita sedang membutuhkan dukungan, membutuhkan bantuan doa. Maka ada orang-orang lain yang kita pun sendiri tidak tahu, tapi Tuhan menggerakkan mereka untuk berdoa bagi kita juga. Dan itulah sebabnya, sebagai sesama anak-anak Tuhan, kita diingatkan betapa pentingnya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena dengan demikian, kita sedang mempersiapkan suatu kekuatan untuk kita bertumbuh bersama ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Karena tidak ada satu gereja yang akan sempurna sendiri tanpa gereja lain. Tidak ada satu anak Tuhan yang akan sempurna sendiri tanpa anak-anak Tuhan lainnya. Sebab itu sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa setelah mendengar pergumulan, setelah mendengar tantangan, setelah mendengar beban rintangan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita lainnya, mari kita gunakan kesempatan untuk membawa di dalam doa syafaat kita. Karena dengan demikian mereka kuat, mereka tentunya akan mempermuliakan Tuhan. Mereka kuat, mereka tidak tahu siapa yang mendoakan mereka, tetapi mereka menjadi kuat karena Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Sebab itu, mari sebagai sesama anak-anak Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, baik ke tempat kerja, tempat bisnis, studi, maupun dengan rumah tangga kita masing-masing, ada saja pergumulan, ada saja masalah, ada saja rintangan. Tapi mulailah kita menabur doa syafaat bagi orang lain, maka di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi rintangan, kita menghadapi cobaan, maka kita percaya kita juga didoakan oleh orang-orang yang kita sendiri tidak tahu, tapi Tuhan gerakan mereka karena kita sudah menabur doa syafaat
terlebih dulu sebelum hal itu terjadi dengan kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami untuk menghadirkan doa syafaat, yaitu doa-doa bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan keluarga kami, tapi untuk orang-orang lain yang hari-hari ini sedang bergumul, yang hari-hari ini sedang menghadapi tantangan, yang hari-hari ini sedang berhadapan dengan masa yang sukar dan sulit. Tuhan tolong kami, supaya dalam keadaan yang sangat sederhana itu, kami boleh mendoakan mereka. Dan di saat itulah kami menabur benih-benih ilahi dalam doa kami. Dan kami percaya di satu saat nanti, di saat kami pun membutuhkan, ada orang-orang lain yang Tuhan pakai untuk mendoakan kami, untuk membawa kami bersyafaat di dalam doa mereka. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setia Tuhan, di mana hari ini kami boleh ada dengan sebagaimana kami ada. Ajarlah kami untuk menggunakan waktu-waktu yang ada untuk berdoa syafaat bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, sehingga dari kehidupan ini biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari penyangkalan diri. Kita bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Kita juga bisa berdoa di ruangan Alfa Omega, untuk berdoa puasa bagi bangsa dan negara, bagi anak-anak Tuhan, bagi setiap pergumulan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.